Ska. Apa itu ska? Sejarah ska? Kita tanya sama dia. Kembali lagi di tanggal tua. Tanggal tua, komuk no tua. Cot lu mesti tua lu. Ya, Namanya ngomong lu. Ya udah ngomong aja langsung lah. Kalau ribut mulu dari awal Jadi pusing kalau lu. sekarang kita membahas apa nih bang? Musik lah, ini ada Oh narasumber. musiknya tentang Tentang musik ska. ska. Apa itu ska? Sejarah ska? Kita tanya sama dia. Kita perkenalkan namanya. Atas nama siapa? Mas Randi Prasetyo. Oh, oke. Mas Randi. Kabar sehat? Sehat. Sehat bang. Sehat. Selama pandemi gimana sama pandemi? Ya, Aktivitas. kalau dari kerjaan sih nggak terlalu ngefek ya. Cuman kalau dari segi hobi di musik ngefek banget, ngefek Ganggu. parah. Ganggu. Selama 8 bulan ini nggak ada acara yang Sempat ngadain acara waktu itu, cuman ya kondisinya ya social distancing segala macam kita nggak boleh joget. Tapi tetap pacar mah tetap ada saja. Acara tetap ada jalan, cuman ya itu ada minusnya ya kita nggak, soalnya kita nggak dapet, nggak enjoynya juga nggak dapet. Benar, Tapi benar. menikmatinya ya bisa aja sih. Oke, misalkan Duduk-duduk aja. manggung dibatasin penontonnya gitu atau Iya, ya nggak boleh ada yang joget itu satu, karena kan kalau joget kan kita social distancingnya agak susah ya untuk menjaga jaraknya, dan prokes yang protokol kesehatan ini kan benar-benar harus dipatuhi oleh panitia. betul. Nah ini yang susah banget kita ngejaga. bentar. Kalau suka nggak joget, Nggak iya, nggak enak. Nggak enak. Bukan ska dong? Soalnya Bukan nggak ska. ada gitu, Apa itu? nggak dapet. Kalau kata orang-orang nggak ngesol lah. Nggak ngesel, nggak menjiwai lah. Menjiwai Gitu. lah. Apalagi kalau nggak ada minuman gitu ya. makanya gue bilang Biasa. aneh aja kalau emang suka tapi nggak boleh joget itu. Ya minum air putih sampai kencing. Gitu bos. Ya udah gimana? Jadi kalau gue sih pengen tahu nih bang, karena gue polos sejarahnya ska itu kayak gimana? Pertama kali masuk di Indonesia menurut Mas Randi itu gimana sih? Mungkin gini ya, kita ada sedikit timeline Sedikit dari timeline. gua. Hmm. Mungkin dari awal gimana sih ska itu bisa ada gitu kan. Sebelum masuk ke Indonesianya dulu. Nah, Oke. kita ngomongin Keluar. di luar di Jamaika. Di luar di Jamaika. Oke, di Oh, Jamaikanya. jadi nggak langsung ke Indonesia? Oh, jadi kita bahas Awal keluar dulu. mula. Awal mula. Biar Oke. ngalir nih timelinenya nih ya, Oh, siap. biar pas lah. Ya. Jadi kalau kita tarik mundur ke belakang, nah yang pertama gue harus jelasin dulu gini. Jadi kan gue sebagai narasumber di sini sebenarnya banyak belajar dari literasi ya kan? Betul. Dan yang pertama, poin pertama yang paling penting adalah gue di sini bukan ahli sejarah, dan gue juga banyak belajar dari literasi yang ada. Jadi artinya mungkin ada perbedaan dari teman-teman Perbedaan yang pendapat lain, lah. perbedaan pendapat. Berbeda pendapat. Karena tergantung mereka ngambil literasinya dari mana Betul. ya kan, itu satu. Yang Nah. kedua, kita bukan pelaku sejarah, jadi pasti ada perbedaan. Makanya itu, karena gue hampir bisa dibilang buta tentang ska. Nah. Jadi gue pengen tahu aja sejarah itu gimana. Betul. Nah, oke, kita tarik ke belakang, mungkin dari awal mula sebelum ska datang di Jamaika tahun sekitar 1950-an awal. Wow. Itu di Jamaika itu musiknya itu yang mendominasi jazz, R&B, dan calypso mento Calypso dari mento. Karibia. Betul. Itu Nah. Jamaika. Itu dari Di Jamaika. dari, Nah, dari kalau setahu gue dari negara-negara terdekat dari Jamaika kayak Iya. Costa Rica, Meksiko lah, dari daerah situ lah. Tapi bukan reggae. Nanti Belum, itu panjang. Belum panjang. Ah, Oke, betul. siap. Jadi periodenya kita bicara sebelum ska dulu nih. Sebelum Nah, ska. kondisi di Jamaika waktu itu masih perang, ya kan. Amerika waktu itu sebagai sekutu Jamaika, banyak tentara-tentara Amerika di sana tuh senang banget dengerin radio. Oh. Radio, ya. Oke. Nah, radio itu yang mereka setel kebanyakan musik-musik dari Amerika, jazz sama R&B, ya kan. Nah, akhirnya booming tuh di Jamaika, perangkat-perangkat radio kayak gitu tuh booming di Jamaika, sampai akhirnya pemerintah dan pengusaha-pengusaha di sana banyak mengimpor set-set untuk penyiaran. Nah, di sana waktu itu ada Jamaican Broadcasting Corporation. Nah, ini tempat Wadah. Ya. Berkumpulnya. enggak Bukan. itu tempat kerjanya si Ernest Ranglin. Oh, Ernest Ranglin. Nah, Oke, tahu oke. kan Ernest Ranglin? Ernest Ranglin siapa bang? Ada Ernest Ranglin bocah ini ini, komposer. nggak usah. Bisa anjing seriusan. Itu lah, Dia tanya. ada komposer
gitaris, komposer juga yang nantinya akan berpengaruh besar terhadap musik ska. Oke. Nah itu di pertengahan tahun 1950-an ya kan. Nah akhirnya untuk memenuhi kebutuhan akan penyiaran radio, nah kayak pengusaha-pengusaha juga kayak Prince Buster waktu itu, terus ada Kaksendot, Ya. terus ada Duke Reid. Nah ini mendirikan sebuah label rekaman waktu itu. Terus mereka membeli banyak sound system, terus membeli banyak alat-alat buat recording Alat waktu recording itu. buat musik ya, bermain musik ya. Nah, Kaksendot itu yang mendirikan founder dari Studio One. Studio One. Studio One, Studio One itu Studio One itu di Jamaika. di Jamaika, masih di Jamaika. sudah lama itu bang. Ya pokoknya studio gitu, tapi posisi di Jamaika namanya Studio One. Studio One. Berarti dari 1950 itu udah mulai Sudah ada. Jadi ya dari Ya. 1950 kan udah Tapi masih waktu itu masih fokusnya di jazz sama R&B. belum ada ska. belum ada Baru ska. lah nih ketika mendekati akhir-akhir 1950-an atau 1959 mungkin si Prince Buster ini ngerasa kok kita kayak ada yang kurang gitu. Jamaika butuh sesuatu yang baru. Akhirnya mereka mencoba bereksperimental untuk menciptakan musik yang baru yang original dari Jamaika. Betul. Nah, akhirnya dari jazz diambil dari jazz R&B dan calypso mento itu digabung, akhirnya munculnya ska. Nah, tahun 1959 belum ska waktu itu. Secara konsep udah ada konsep musiknya, tapi belum dinamakan ska. Secara ketukan, tempo gitar segala Iramanya. itu udah dapet skanya. Tapi belum dinamai ska. Baru sekitar tahun 1960-an awal, nah barulah itu ketemu namanya ska dari yang mempopulerkan itu Byron Lee. Nah Byron Lee ini sendiri sebenarnya musisi calypso mento waktu itu, cuman akhirnya bergeser ke ska. Nah Byron Lee yang mempopulerkan musik namanya itu ska, nama ini musik kita ska. Kenapa kok ngomongnya ska gitu? Iya, itu ska. Apa ada singkatannya, S-nya apa, K-nya apa, Apanya apa gitu. Ini banyak pendapat yang di Jamaika sendiri pun berbeda sampai sekarang, banyak pendapat yang berbeda. Tapi secara kesimpulan sih sebenarnya sama ya. Kalau kata Ernest Ranglin, dia pernah disuruh main gitar sama Cliff Johnson. Cliff Johnson ini pemain bassnya si Prince Buster waktu itu. Dia disuruh lu main gitar tapi suara tuh kayak skat kayak gitu. Jadi kayak suara gitu ya? suara gitar tapi yang bener, jangan ditambahin. Salah. Iya. Kurang itu. Cet gitu. Oh, jadi awal dari irama musiknya itu, makanya ska. Makanya pakai tarik. Suara gitarnya itu. Kalau ditarik ke atas ska, Kalau ditarik bawah, dangdut. Ngono, sok mangga lanjut. Ya gitu. Nah terus kata Desmond Dekker juga sama. Itu kayaknya suaranya dari suara gitar sama suara piano. Suara gitar sama piano seolah-olah kayak skat kayak gitu. piano bang, gitar. Bukan. Oh. Jadi kayak ngeblok. Jadi kalau main Kalau kita bilangin ngeblok gitu. cet. Nah, Itu bunyi dong. Gini dong. Iya. Terus yang bener yang mana ini. Ah gini lah pokoknya ya. Ya. Nutup lah. Iya. Oh bahasanya itu gue pernah blocking. ya Blocking ya. blocking lah kalau kita. Blocking. Blocking maksudnya kalau main musik tuh di blok gitu. Maksudnya di Blok aja gitu. capek gue ngomong sama lu ah. Maksudnya enggak? Udah lanjut sok mana. Iya, gimana terus lanjut. Muka lu di blok dulu. Anjing. Ya terus kalau kata si Cliff Johnson sendiri dia pernah ini juga. Jadi ada beberapa orang yang menganggap katanya ini Cliff Johnson waktu teman-teman datang dia selalu bilang skafufi gitu. Skafufi itu kayak salam buat menyambut teman-teman yang baru datang. Skafufi. Ya, jadi kalau ada teman yang datang, Cliff Johnson selalu ngomong skafufi. Nah katanya ada juga yang mereferensi dari situ. Tapi kalau menurut gue pribadi sih memang kebanyakan pendapat itu dari suara gitar. Dari suara gitarnya. Suara gitar yang skat. Makanya kalau ska itu lahir di Indonesia namanya bukan ska, tapi cet-cetan. Gimana? Gua denger. Encetan. Iya, encet lah. Jangan salah sebut. Encet. Encetan. Bukan encetan. Bukan. Ya. Beda. Jadi waktu di Jamaika masuklah tahun berapa? Tahun 60, 60-an awal. Nah, itu berkembang lah langsung masuk ke Asia di tahun berapa? Langsung ke Eropa dulu. Prosesnya panjang juga. Pada intinya awalnya kalau masuk Indonesia gimana? Enggak, itu ada tahapannya. Iya, oke, Gimana nih kita mau ngomongin timeline atau langsung skip? Enggak, lu sebenarnya mau ngomong yang mana lo? Yang bener lo? Ya, aku penasaran dari awal. Maksudnya
Gua nggak kenal bang orang-orang yang tadi sebutin dia Iya bang. sih, iya sih sebenarnya sih. Makanya lu mau nanya ya. Oke, Gue ini pengen tahu kayak misalkan ska itu langsung ke Soulja kah, langsung ke Tip Oh, X kah, Tip X apa kah? gimana gitu. Oh, enggak, iya. jadi perjalanan ska sebelum masuk ke Indonesia emang panjang banget ya kan kalau Oh. kita ngomongin sejarah, kalau mau benar-benar detail ini sebagai informasi buat teman-teman yang Nah yang ya, juga kan Buat yang nonton nonton kan. video ini, Jadi bagaimana sih perjalanan skanya? Nah, terus tahun-tahun mungkin tahun 66 ya, 1966 itu ska udah berganti menjadi rocksteady. Nah, mungkin udah banyak yang tahu nih ada. Jadi kan ada ska, ada rocksteady, ada reggae. oke. Itu ska dulu. Jadi ska dulu Rocksteady tahun dulu. 1960-an awal atau 1950 akhir, terus ke rocksteady itu tahun 1966. 1966 udah lahir lah rocksteady. Steady. Oke. Nah, tahun 1968 baru ke reggae. Nah, terus tahun 1968 ini waktu itu kan si Jamaika ini negara Jamaika ini merdeka dari Inggris ya kan. Merdeka dari Inggris tahun 1962 bulan Agustus 6 Agustus 1962. Itu Jamaika merdeka dari Inggris. Nah, terus tahun 1968 pemerintah Inggris itu membuka keran imigrasi untuk negara-negara persemakmurannya termasuk Oh. Jamaika. Oh yang kayak budak-budak gitu ya? Bukan. Bukan ya? Bukan budak sebetulnya. Bukan budak gitu jadinya. Budak. Buat kayak kalau di bahasa kita sih Bukan. ya kayak TKI lah. Ya kayak TKI tapi Jadi, dikirim gitu. Dikirim untuk bekerja di sana. Nah, banyak kelompok-kelompok dari Jamaika nih yang biasa disebutnya root boy. Biasa disebut root boy. Root boy. Boy. Root boy itu berimigrasi ke Inggris Ke waktu itu. Inggris. Jadi ska, rocksteady, Reggae. Reggae. Itu satu apa sih namanya, bang? Satu Apa sih kalau di musik? Satu gen roots. satu roots. kalau satu gen kalau dibilang satu Genre. genre gimana sih? Enggak. Oh, enggak ya, beda berarti ya? Beda. Beda. Kalau bilang satu roots ya akarnya sama. Ah, Jadi, oke. Oh, akarnya sama. secara karakter itu masih sama, masih bisa dianggap sama lah karakter, tapi ada sedikit perbedaan. Contoh kalau kayak ska itu kan temponya lebih cepat, Betul. penekanannya lebih banyak di brass section, itu penekanan utamanya. Bracism tuh di Perasaan bang. Altiu. Alat tiup. Oke. Altiu. Nah, terus kemudian ke Swing. rocksteady. Oh. Rocksteady itu lebih halus, musiknya lebih halus, tidak terlalu cepat, jadi lebih halus dan penekanannya juga sudah mulai ke vokal. Nah, kemudian ke reggae. Reggae ini lebih lambat lagi daripada rocksteady. Reggae lebih lebih kalem lambat lagi lah. jatuh lagi lah temponya. Oh jadi Temponya. tetap satu genre cuman beda. Satu Satu roots tapi beda ini belok dia ya. berakar gitu lah ya. Berakar lah di atasnya. Oke, gitu. gue jadi ngerti. Jadi maksudnya yang selama ini gue paham ya ska sama reggae itu hampir sama sih. Oh enggak. Beda ya? Beda. 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 Nah, makanya ada juga yang salah paham lah. Katanya karena dia memang ada musisi yang udah dia bilang gue reggae banget nih ya kan. Iya, Tapi iya. ternyata temponya stuck gitu. Oh jadi kayak kok nggak sinkron gitu ya? Kayak misalkan orang reggae nonton ska. Maksudnya gimana sih? Dia udah mau musik ska, tapi dia bilang reggae. Ya itu Nah, berarti itu dia nggak paham. masih Ya, ada yang contohnya salah Dia paham. dia nggak paham roots berarti kalau kayak Iya. gitu. Cuman karena musiknya hampir sama, ya jadilah mereka mungkin berasumsi mereka di pihak reggae, mereka bilang reggae Iya, kali gitu. pokoknya semua musiknya berasal dari Jamaika lah. Sama, semua Sama dari dari Jamaika. Jamaika. Heeh. Jadi after dari reggae langsung masuk ke apa lagi tuh? Nah, Lanjutannya. Nah setelah si Root Boy ini ke Inggris ya kan bekerja di Inggris di sana, nah mereka membawa culture mereka membawa ska, membawa rocksteady, membawa reggae, Membawa reggae dan semuanya. culture mereka yang lain dari Jamaika. Mhm. Nah bahkan si Root Boy ini dulu sebagai lambang anti rasial yang ada di Inggris. Waktu itu Inggris lagi isu-isu rasis, tuh lagi Rasis kencang banget ya kan. pokoknya kalau ada beda-beda kulit pokoknya Iya, Oh iya, white power oh iya. supremasi dulu gitu kan, waktu dia, itu dia, ada. dia kayak kurang suka. Cuman kayak misalkan backgroundnya itu juga beda dong ya. Ska, reggae kan kayak reggae kan merah kuning hijau. Oh, itu gimana nyatu. Mas Randi? Oh, kalau merah kuning hijau mungkin menurut Jamaikanya. Itu lebih ke flag doang sih. Oh, Iya. Cuman maksudnya ska pun jarang kalau gue lihat. Maksud lu Jarang melihat kayak ya kalau gua ngeliat orang manggung kan lebih banyak reggae. reggae kan merah kuning hijau. Oh, maksudnya dia kayak apa flagnya tuh di Oh, ada bendera ska tuh kayaknya jarang gitu Ya kayaknya. kalau ska sendiri nggak ada sih sebenarnya enggak ya. simbol-simbol kayak gitu. Mungkin kalau yang udah selepas tahun 68 itu ke Tuton mungkin udah banyak Tuton. tuh yang Tuton itu kan Tuton itu apa tuh? ya ini Tuton. urut juga dari ska juga. Urut juga dari ska juga. Dari ska juga. Nah di situ baru mulai ada yang namanya temputi itu mulai dikenal di situ. Betul. Di Tuton itu. Oh yang kayak catur.
Ya. Oh iya, benar kan, benar kayak catur. Ya. Oke, kayak aku catur. tahu kalau itu udah mulai tahu. Itu gua. masuknya di Inggris di tahun Di Inggris mungkin di tahun-tahun Tuton itu kan lahir tahun sekitar 1977 ya kalau nggak salah. 1977 itu tahun. 1977 udah Wow. masuk ke era Tuton. Itu masuk era second wave-nya di ska. Ada gelombang kedua. Gelombang kedua dari ska-nya. Jadi gelombang pertama Panjang juga kalau dipikir-pikir iya, ya. gelombang Makanya pertama tradisional ska, gelombang kedua udah mulai masuk Tuton. Tuton 1977 dan itu lebih identik di British sana. Di Orang Inggris sana gitu Ya, dan jadi percampuran budaya juga sih antara si root boy dengan orang-orang di sana, mungkin skinhead atau punknya ya. Karena Tuton ini ada khas-khas nuansa punknya di drum. Oke. Nuansa Maksudnya, punknya. lebih Ketukan punknya tuh ada nuansa punknya. Ketukan drumnya ada nuansa itu punk. kayak dutak. Enggak, tapi belum sekencang itu gitu. Belum Kalau itu jatuhnya pang. jatuhnya ska punk. Nanti ada lagi di third wave-nya. Oh. Kalau Tuton ini ada sedikit nuansa punk di drumnya, tapi belum terlalu keras lah, belum terlalu cepet lah temponya. Dan gitarnya tuh masih ska banget, walaupun ada efek-efek suara, tapi belum distorsi kencangnya belum masuk di situ Belum. di Tuton. Oh, oke. Oke. Nah, Tuton ini yang waktu itu foundernya The Special. Nah, sebelum The Special ada kan dia punya band namanya The Automatic. Kalau nggak salah tuh The Automatic itu dia mainnya punk. Dia main pang. Sebelum dia bikin Tuton itu The Automatic main punk, terus kemudian berubah menjadi The Special. Nah, itu udah masuk ke ska Tuton. Oh, sudah tutor. Itu tahun 1977. And Nah, then terus masuklah 80. 1980 baru muncul ska punk. Skapang yang baru tadi gue bilang Ya, yang lebih keras lagi. lebih keras lagi. Yang gitarnya udah pakai distorsi keras kayak gitu. Oke. 1980-an, terus dapat kepopulerannya 1990 di Amerika. Di Amerika. Dapat Siapa namanya kepopuleran. kalau di Amerika yang terkenal? Kayak Severus, Real Big Fish ya. Itu di Amerika. Mungkin itulah salah satunya yang gue Gua tahu. nggak tahu. Barulah di tahun 90-an kalau gue pernah dengar musik ska masuklah di Indonesia. Ya, tahun 1990-an musik ska masuk ke Indonesia, tapi bukan yang first wave, bukan yang second wave, tapi yang third wave-nya. Maksudnya? Yang punknya, ska Maksudnya yang punknya. pangnya kagak nggak ada rocksteady, nggak ada reggae. Iya. Oh nggak begitu. Pas masuk pertama di Nah itu Indonesia. kenapa itu bang? Kenapa orang langsung kok masuk skapang? Apa yang Iya. nggak kenal yang enak musiknya cocok di Indonesia sekarang kali? Enggak, karena sebenarnya balik lagi ke industri musik di Amerika ya. Kalau menurut gue pribadi, industri musik di Amerika waktu itu lagi berkembang bagus ya. Berkembang bagus, jadi banyak banget yang dapat import CD Baru gitu. segala macam itu dari Amerika sana. Gitu. Terus siaran-siaran radio juga banyak dari Amerika. Jadi mungkin lebih cepat ya, lebih cepat ditangkap nyampe ke Indonesianya. Di Indonesia. Skapangnya bukan yang first wave atau second wave-nya. Oh, begitu. Jadi Di makanya- tahun 90 kayak model Siapa sih bang pertama yang masuk Indonesia tuh? di tahun 1990 gitu. Iya. Kalau band pertamanya setahu gua Kaset Ska. Kaset ska itu dari mana? Jakarta kan? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Kaset ska. Kaset Ska dari Jakarta. 1990-an. 1990 awal. Sampai sekarang masih ada? Udah nggak ada kayaknya. Vakum ya? Baru habis itu masuk Nah, Tipek. tahun 1995 itu udah benar-benar menjamur karena waktu itu skapang di Indonesia ya itu booming banget. Radio, TV itu banyak yang menyiarkan musik-musik skapang waktu itu. Nah, akhirnya menjamur, band-bandnya banyak yang muncul kayak Noise Ballad, The Artificial Life, terus Tip X, Egidog, Es Coret, Alas Kaki, dan lain sebagainya lah. Itu tahun 95 benar-benar banyak banget. Tahun 99 itu ada album yang kompilasi Skamania. Masih tahu ya, Skamania. Itu Gue pernah denger yang baju oranye. nah itu di situ ada Arigato. Joret Jackmania. Iya. bukannya Jakarta. Oh iya, terus. Nah di Skamania itu ada lagunya Arigato. Mungkin Arigato tadi yang masih bilang Soulja. Oh itu. Nah Arigato ini cikal bakal Soulja nantinya. Jadi sebelum namanya Soulja ini namanya Arigato dulu. Oh, jadi Soulja nggak langsung Soulja. Enggak. Oh, jadi kayak misalkan perbaikan band jadi Soulja. Ya mungkin seperti itu lah. Ganti nama lah. Ganti nama atau gimana. Personil ya. Iya, Uh-uh. ya personil setiap itu pasti ada beberapa diganti-ganti lah. Tapi di kemudian harinya ujung-ujungnya namanya Soulja. Dan gua dengar-dengar Bang Randi ini punya satu Satu wadah. atau komunitas itu awalnya BSU. Apa namanya bang? Bekasi Sky Unity. Itu gimana tuh awalnya? Itu di tahun berapa? Di tahun 2005 kah? 2010 kah? Awal mulanya bisa berdiri di Bekasi kan, Bang?
Sebenarnya ya ska di Indonesia kan pasang surut ya waktu itu ya. Bukan di Indonesia doang sih, di luar negeri juga tahun 2000 sampai 2010 itu mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Oh, Di Indonesia sendiri dari 2003 sampai 2008 itu down parah ska. Nah, Mungkin ada beberapa acara tapi nggak terlalu banyak dah. TV-TV juga udah mulai kurang udah menyiarkan. mulai kurang menyiarkan. Tapi emang gue perhatiin kayaknya dari dulu juga orang kalau suka musik ska tuh kayaknya cuma beberapa segelintiran orang doang ya. Iya, Tapi kalau komunitas tertentu iya kayak jazz, kayaknya iya pop, rock, nggak dangdut. kayak pop, apalagi dangdut. Iya, pasti. Dangdut itu mah Kayaknya kalau nongkrong nyetel musik ska tuh kayaknya beda gitu loh, musik kayak apa gitu. Itu gimana kalau menurut lu? Ya sebenarnya itu tadi ya, balik lagi ya. Sebenarnya tahun 90 tuh nggak seperti ini. Tahun 90-an mungkin ya ska itu dianggap hal yang biasa, hal yang orang banyak tahu gitu. Tapi beda ketika ke Indonesia. nah, sekarang di tahun 2003 ke sekarang ya mungkin kita ngerasa seperti itu karena memang secara komersial ska sendiri kurang diminati. Ya kan karena kan komersial. ya karena Nah, itu. buat orang banyak tahu kan memang salah satunya kan caranya dengan komersial itu kan, dengan TV, dengan radio dan segala macam. Betul. Baru orang-orang banyak tahu. Nah, karena kita kurang di sana, Iya. jadinya orang banyak yang tidak tahu mengenai ska. Bahkan Betul. ska itu sama kayak reggae padahal Nah beda. iya, itu Nah, yang karena masih itu yang masih sebenarnya. jadi mungkin kebingungan atau apa tuh ska dengan reggae sih. Tapi balik lagi ke Bekasi Ska Unity, Unity. emang itu Nah, semua itu- reggae, ska apa aja, apa Ya, itu ska punk juga bisa masuk. bisa apa aja masuk, yang penting roots-nya masih sama gitu. Itu kan. tahun berapa ya kalau ngomong Bekasi Ska Unity itu? Nah, BSU sendiri itu kenapa tadi pertanyaannya kenapa bisa Didirikan? didirikan? Ya karena memang kita merasa ska ini mulai turun. Untuk menjaga eksistensinya, kita perlu wadah. Nah, wadah ini yang harus kita bangun, ya kan? Jadi walaupun band-bandnya ada pasang surut, tapi wadahnya tetap ada gitu kan. Wadahnya. Untuk menjaga eksistensi itu. Jadi itu lingkup Bekasi. Jadi bisa berarti dari Jakarta juga bisa main masuk ke BSU. kalau Jakarta kan ada sendiri. Oh, ada. Beda lagi. Depok ada sendiri. Iya, masing-masing daerah ada. Bojong ada. sih. Ya siapa tahu ada bojong-bojong sih ska ada, tapi community. Bojong itu masih masuk Bekasi, Bang. Ya atau pleret ska community. Ya, kita kan nggak tahu gitu ya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi tahun 2016 gue dan teman-teman dari band-band melakukan konsolidasi waktu itu buat membentuk wadah BSU ini. BSU. Jadi ada beberapa band waktu itu. Nah, tujuannya ya itu tadi untuk menjaga eksistensi musik ska di Bekasi. Dan karena euforia musik ska mulai terasa lagi movementnya ketika tahun 2009 ke atas, makanya kita harus jaga itu gitu kan. Oh, tapi berarti Mas Randi punya band juga? Ya ada band. Apa nama band? Simpoteri. Oh, masih eksis sampai sekarang gitu. Bandnya masih ada tapi udah nggak eksis. Gue nggak tahu itu nyebutnya gimana. Bandnya masih ada tapi kurang. Apa vakum? Apa karena pandemi? Enggak. Ya vakum ya jadinya kayak Bisa gitu. jadi vakum lah. Oh, emang Vakum cleaner. Komok. Terus sekarang jadi kegiatannya tuh Simbonring ya udahlah cuman chat-chat gitu doang aja ngumpul-ngumpul. Iya. musik doang, musik jadi ngeband. Ya memang karena pandemi ini kita membatasi banget ya untuk ngeband segala macem. Kita fokus ke ada yang fokus bisnisnya masing-masing, ada yang fokus kerjaan masing-masing. Karena kan memang kita ya benar-benar kegincet banget lah keadaannya sama si Pandemi corona ini ya kan. Corona emang. Tapi kalau buat kedepannya ntar bakal ada lagi gitu apa? Ya kedepannya sih insya Allah ada lagi ya, karena di 2020 ini ada beberapa acara yang harusnya kita buat tapi dipending. Tapi ada itu bakal terrealisasikan. Ya acara. mungkin bakal terrealisasi nanti setelah pandemi ya. Tergantung izinnya. Iya, karena mungkin masih prosesnya masih panjang untuk Betul. kesana. Tapi kalau emang buat orang-orang yang kayak mau belajar musik ska gitu buat anak-anak muda harus ya kalau gua nggak bisa main musik gitu kalau mau masuk BSU Kayak gimana sih Bang? Maksudnya itu kayak misalkan apa yang harus dipelajarinya itu, apa yang harus ya harus apa yang ditanam. gue nggak bisa main musik tapi gue pengen ngumpul sama anak BSU nggak boleh gitu atau gitu gimana ya? Wah, lu Ya misalnya ya kan ada misalnya itu gimana? Nah, sebenarnya boleh-boleh aja ya, karena di BSU ini bukan cuma musisi tapi ada juga penggiat musik ska. Nah, penggiat musik ska ini sebenarnya nggak perlu jadi musisi, yang penting jadi nggak harus musisi. yang penting dia suka sama musik ska, mau belajar dan sebagainya ya boleh aja gitu kan. Oke. Jadi kalau gue daftar boleh dong ya? Boleh banget. Ngapain mau daftar? Ya mau ngapa sih Bang? Udah nggak usah lu dangdut aja udah. Loncat turu. Terus harapan buat kedepannya buat
musik ska di Indonesia ini lah. Apa yang Cara- akan lo lakuin bang? Nggak, Maksudnya untuk kedepannya musik nanti. ska ini. Maksudnya ketika pandemi udah nggak ada. Bener-bener lu pengen, gue pengen bener-bener acara Apa mau gig, lu gigs apa lagi lu kejar? mau apa namanya ada event di luar kota lah, apa kayak ngundang atau undang artis dari Singapura bagaimana gitu. Emang ada di Singapura juga? Ya siapa tahu ya kan, karena di Semarang gue pernah denger pernah sempat ngundang kan ya band. Iya, Semarang Ska Semarang. Festival. Ada Semarang sekali. 2015 Semarang Ska Festival, bintang tamunya Royalis. Royal. Itu juga band ska? Oh iya tuh terkenal. Tapi kalau buat Bekasi sendiri apa? Itu gimana? Kalau Bekasi sendiri, Rencananya? mungkin ya setelah pandemi ini yang paling pertama acara-acara yang kita pending itu harus dijalanin lagi, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa target sih, yang salah satunya kompilasi album itu belum Oke. realisasi, mudah-mudahan bisa kita realisasikan. Amin. Nah, terus ada juga nih teman-teman dari luar, dari Malang, dari Bandung, Bogor, segala macam, itu ada teman-teman yang mau main di Bekasi tapi belum bisa kita undang. Oh itu, tapi di Indonesia berarti ada wadahnya juga. Wadah paling besar selain BSU Iya dong. Ada. Namanya? Indonesia Ska Connection. Oh, Ya. itu secara lingkup besar gitu. Oh berarti itu tuh Ya, lebih besar se-Indonesia. lagi tuh. Ya, jadi dari wadah-wadah ini, nah sebenarnya di Indonesia kan mulai banyak nih wadah-wadah musik ska. Ada Semarang Ska Foundation, Jakarta Ska Foundation, Oke. Bekasi Ska Unity, dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana cara untuk menyatukan wadah-wadah ini menjadi satu kesatuan? Itu pakai, ya itu lagi induknya, Indonesia Ska Connection. Oh itu induknya Indonesia Ya, pokoknya Ska Connection. berharap ke depannya ngundang band Iya besar sih, gitu. tapi Nah. gua mau datang sih bang. Maksudnya walaupun gua nggak bisa joget, Ya datang aja, lu tinggal kontak aja dianya. tapi harus itu dulu dong. Kita sama anggur dulu. Terus apa ada kesan lagi buat Ada. apa orang-orang yang Harapan bang, kalau buat di harapan maksudnya lo semua harus musik lagi kan, musik ska. kayak gini yang orang belajar anak-anak SMP kayak pada jago-jago banget sekarang kalau main musik ya. Iya. Gimana? Ya intinya sih gimana caranya kita harapannya ya, bukan cuma di Bekasi tapi Bukan di cuma di Indonesianya. Movement yang bagus ini bisa kita jaga eksistensinya. Betul. Terus buat teman-teman yang baru belajar atau mau bikin band ska, yang nggak perlu takut, nggak perlu ragu-ragu. Tetap semangat. Ya tetap semangat. Sekarang udah banyak banget tutorial atau literasi di YouTube atau di ya benar-benar. Google segala macam. Tapi boleh bisa kan kontak dipelajari. abang langsung. Oh iya. Boleh kalau mau belajar bareng-bareng bisa datang ke Bekasi Ska Bekasi Unity. Bengkel. Itu di mana bang? Biasanya kalau untuk basecamp sekretariat kayak gitu kita belum ada, tapi biasanya kita kumpul di alun-alun. Di alun-alun Bekasi. Alun-alun Bekasi. Ngomong ada berapa anggota ya Skat Base itu? Kalau secara keanggotaan biasanya itu sebenarnya nggak mengikat ya, nggak Oh, nggak mengikat. mengikat. Jadi siapapun itu mau masuk, ya masuk aja dan nggak ada Jadi nggak harus persyaratan daftar? tertentu, nggak harus Nggak daftar segala nggak harus macam. daftar. Yang penting teman-teman punya band ska, domisili di Bekasi, Domisili ataupun di Bekasi. jadi penggiat ska. Oh, iya. Jadi Oke, harus oke. punya band, cukup penggiat ska aja Betul, boleh betul, gabung. betul. Nah, terus nggak perlu juga kalau misalnya ngerasa gue nggak punya lagu atau gimana, Iya, nggak perlu. takutnya aduh gue. Ya kayak gue lah Ah. bang, maksudnya kayak gue nggak bisa musik, gue nggak tahu ska, cuma gue pengen ngumpul aja. Ya udah diem aja. Jadi nggak- Diam di rumah. Ya gue diam di rumah selama pandemi emang. Ya, diam di Nggak rumah. pernah Tapi kemana-mana. lu suka juga musik ska apa? Suka sih beberapa tahun belakangan ini, Oh suka karena ya gak enak aja berjoget. Oh kalian aja kan selain dangdut lu juga suka ska. Oh iya dong pasti dong dari mah one and only. Oke lah kalau kayak gitu untuk Jadi, video itu aja. kali ini. Nggak jelas. Gue takut dong memang ngomong. Lu pengen ngomong apa? Lu pengen ngomong dark jokes? Ah enggak. Oh last question ada lagi dong berarti itu. Last questionnya. Copot baliho aja bang. Oke. Udah. Oke, sampai di sini dulu dari tanggal tua. Siap, bye.